Sobat Garuda, kalau dulu-dulunya pengkritik yang suka omon-omon, cawe-cawe yang suka nyinyir bahwa mengkritik habis bagaimana permainan timnas Indonesia di era pelatih sebelumnya. Dia dianggap tidak mampu mengoptimalisasi kemampuan pemain kita. Ini pendekatan personal ya Bang ya sudah ya? Itu yang saya lihat. Personal ya? Saya melihat kenapa diganti STY. Nah, itu masa lalu. Nah, sekarang Hati Bang, ntar dibully lagi Bang. ini kan bicara fakta. Bicara fakta. Biasa dibully. Kita nih politisi sering dibully. Orang kritik Ahok kayak kita dibully. Nah, gitu biasa. Kemana nih kan? Jadi menurut saya sekarang yang harus kita lakukan saatnya kita bersatu. Tidak perlu lagi kita pro A, pro B, tapi bagaimana sekarang seluruh rakyat Indonesia bersatu. Dukunglah timnas Patrick Kluivert ini, ya. Kita dukung, kita doakan, gitu loh. Dengan apapun komposisinya. Dengan apapun komposisinya, karena bagaimanapun juga naturalisasi ini sudah memilih untuk menjadi warga negara Indonesia. Itu harus kita hormati pilihannya. Walaupun kita kecewa dengan pergantian pelatih saat ini, mari kita dukung timnas Indonesia. Mari kita mendukung bagaimana perjuangan dari pertarungan ini adalah pertarungan yang sangat penting. Sahabat-sahabat Garuda, kalau para pengkritik dulu-dulunya sangat keras, saat ini artinya mereka ini sudah mulai menjilat ludahnya sendiri. Oke, biar gak salah paham dan mari kita diskusi di kolom komentar. Bang, coba bang bahas bang, ini bang mertuanya Arhan bang. Soal postingan dia yang ini bang, tolong bang, coba tolong dibahas bang. Gue pernah baca postingan ini boy di dalam pikiran gue nih. Apa sih maksudnya? Ini udah mau lebaran, bukannya saling memaafkan, saling membersihkan hati. Yaudah, mari kita bahas, Bang. Alhamdulillah, Indonesia menang. Selamat timnas Garuda. Semangat Chief Erick Thohir yang secara tegas melakukan pembenahan di internal timnas. Hari ini Rido membuktikan dirinya menjadi pahlawan di jantung pertahanan Indonesia. Ini bukti Indonesia tidak butuh pemain yang pura-pura cedera. Padahal hasil MRI-nya menyatakan tidak ada cedera. Yang gak percaya silakan cek aja ke rumah sakit mitra keluarga Cibubur. Gue tahu maksudnya ke El Nyengir kan, Mesilhers kan. Gue tahu maksudnya ke situ. Kalau emang hasil MRI terbukti dia itu nggak cedera, sesuai dengan pernyataan Anda ya Bapak Didi Kasim. Maksud gue Pak Andre Rosiade. Buktiin aja ke publik, buktiin. Kasih unjuk itu ke media. Nih lo buktinya lo kalau misalnya El Nyengir tuh pura-pura cedera. Hasil MRI yang membuktikan kalau dia itu sebenarnya nggak cedera. Pemain grade A, harga paling mahal, dibeginiin. Sadar tidak sadar ya Bapak Andre ya, statement antum itu cuma ngerusak momentum kali ini. Yang timnas kita lagi menang, everybody happy. Tapi lu datang seperti sebuah noda, setitik noda di sebuah kain putih yang bersih. Kita semua lagi seneng, lu datang begini. Coba kalau misalnya emang bener ya terbukti, coba tolong buktiin ke media aja, oke? Segitunya amat gara-gara mantunya kagak masuk DSP. Mereka yang baru terkait dengan statement dari Pak Andre Rosiade ini. Mau siapapun yang diturunkan hari ini, kami bakal dukung penuh. Terserah kau timnas, kau mau main menyerang, kau mau main bertahan, kau mau jungkir balik. Yang penting kau menang malam ini. Doa kami semua udah untuk kau, terserah kau mau kayak mana. Kami cuma butuh hasil positif, kami cuma butuh hasil menang. Masalah proses nanti kita bicarakan setelah kualifikasi round ketiga ini. Kita selayaknya sebagai supporter yang sudah cinta dan juga fanatik kepada timnas Indonesia, mari kita dukung sepenuhnya. Karena pertarungan ini adalah pertarungan krusial, laga melawan Bahrain. Dan ya ilah, ini ngapain sih politikus ikut-ikutan mulu? Indonesia lagi menang, ade aja nih. Lu baca ada tuh, aduh, malah ngadu domba pemain timnas kita. Aduh, ya Allah, gimana ya yang bilanginnya ya? Tolonglah Pak, kasihan tuh si Arhan cuy. Lagi bagus dia di Bangkok United, tapi kalau ada statement kayak gini, malu aja si Arhan juga malu ini. Ngerti lagi gue. Indonesia ini kan lagi menang ya. Yang gue aneh tuh ada aja celah untuk membuat konfliknya tuh ada aja. Kalau di bagian pertama sih itu kan memuji Erick Thohir ya. Meskipun memang berlebihan gitu ya, tapi itu kan menjilatnya politis lah, politikus lagi, masih make sense lah gitu. Oh ini yang ngejilat gitu. Tapi kalau di bagian terakhir kan tuh, di kalimat-kalimat terakhir kan menuduh pemain timnas yang cedera itu tidak cedera gitu. Padahal kalau misalkan mau bikin rame, sekalian aja tuh bukti bahwa pemain tidak cederanya dibawa juga dan diposting. Lagian menurut gue sih pemain bola tuh, kalau menurut gue pribadi ya,
berhak untuk menolak bermain juga kalau menurut gua ya. Banyak kok pemain-pemain luar negeri yang menolak untuk bermain di timnasnya, bukan menolak selamanya ya, tapi menolak beberapa pertandingan. Yang baru-baru mungkin ada beberapa bulan yang lalu kayak Mbappe itu sempat dulu tuh nolak dulu untuk bela Prancis. Di Inggris dulu rumornya kenceng banget tuh, nggak tahu Euro nggak tahu Piala. Ben White yang dipulangkan itu juga sama tuh rumornya kayak gitu. Lagian pemain bola tuh kan bukan yang kayak wah udah patah nih baru nggak main gitu. Jadi ya sah-sah aja kalau misalkan ada pemain Indonesia yang merasa dirinya rentan akan cedera terus menolak mainnya, biasa aja. Dan memang benar kalau misalkan ada yang udah cedera tapi masih pengen main kayak Rizky Ridho, bagus ya, emang bagus gitu. Tapi maksudnya ya biasa aja lah, bukan membela pemain yang menolak ya. Itu hal lumrah lah di sepak bola. Timnas Indonesia menang 1-0 lawan Bahrain, Andre Rosiade malah sindir pemain timnas. Kemenangan Indonesia melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 menuai bahagia masyarakat. Tapi di antara kebahagiaan ini, ayah Aziza Salsa yakni Andre Rosiade justru mengunggah postingan yang menyindir pemain timnas Indonesia. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, ia awalnya menyanjung Rizky Ridho hingga memberi selamat kepada Erick Thohir. Namun setelahnya, mertua Pratama Arhan itu justru menyinggung pemain timnas Indonesia yang pura-pura cedera. Netizen sendiri menduga kalau sindirannya itu disampaikan untuk Max Hilgers. Postingannya itu lantas menuai banyak hujatan. Ada juga loh yang sampai menyinggung karena Pratama Arhan dicoret dari laga Indonesia melawan Bahrain. Akibat postingannya membuat pendidikan Andre Rosiade ikut disorot. Lantaran sebagai anggota DPR, menurut netizen ketikannya itu justru memecah belah bangsa. Lantas apa sih latar belakang pendidikannya? Andre merupakan lulusan SMA Negeri 2 Padang. Lulus dari SMA, ia hijrah ke Jakarta dan kuliah di Universitas Trisakti, Fakultas Ekonomi. Sewaktu kuliah, Andre dikenal aktif berorganisasi. Ia pernah menjadi ketua KAMI Jakarta Barat pada tahun 2000, kemudian menjadi presiden mahasiswa Universitas Trisakti pada 2000 sampai 2001. Sebelum menjadi anggota DPR, ia juga pernah bekerja sebagai konsultan di PT Indo Consult. Setelah itu, ia menjabat sebagai dirut PT Cahaya Aziza. Karirnya di politik juga semakin gemilang. Pada 2015, ia menjadi wakil sekjen Partai Gerindra. Nah, itu dia mengenai pendidikan Andre Rosiade. Gegara postingannya itu, Andre sampai disentil loh oleh Dr. Tirta. Menurut Dr. Tirta, terkait cedera, banyak pemain timnas Indonesia yang mengalami kram karena cuaca ibu kota yang tengah lembab. So, melihat postingan mertua Pratama Arhan ini, pendapat kamu gimana nih? Saya benar-benar niat baik di sini. Semua kita punya niat baik ya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Saya percaya transformasi sebuah organisasi itu bisa baik kalau manusianya baik. Ini sebuah balancing yang penting antara apa? Sistem dan manusianya. Kita akan melahirkan juga Garuda Academy, bekerja sama dengan FIFA dan AFC untuk mendidik yang namanya Human Capital Sport Management. Dan ini nanti dapat sertifikat FIFA. Kenapa? Kita sering mengadakan workshop ini mengenai safety and security, juga mengenai lapangan. Kita punya visi besar. Karena sepak bola ini nomor 1 di Indonesia. 69% penduduk Indonesia suka bola. Kurang lebih hampir 180 juta. Kenapa? Saya mengundang FIFA di sini tidak lain. Memastikan bahwa penggunaan ini harus standar. Jangan kita membangun sesuatu yang tidak standar. Akhirnya nanti mubazir. Saya yakin kalau Gelora Bung Karno itu terbaik di Indonesia. Kenapa? Memang safety stadium facility-nya kita udah terus upgrade waktu Asian Games. Di situ ada public transportation yang cukup. Ada tempat parkir yang cukup. Ada fasilitas penginapan yang cukup di sekitar. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk FIFA yang terus mendukung. Saya juga mengucapkan terima kasih Asprof. Liganya benar-benar di match profesional. Dari yang sudah dibangun PUPR ini, ya saya harapkan juga pemerintah daerah juga sama, pola pikirnya sama pemerintah pusat. Ya, nanti fasilitas ini bisa dikelola kepada klub atau private sector. Ya, supaya semuanya bisa berkembang.
Saya benar-benar niat baik di sini. Semua kita punya niat baik ya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Jadi Presiden menyapa satu persatu. Presiden menyampaikan titip buat Merah Putih. Kita harus jadi bangsa besar setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia melalui sepak bola. Benernya juga kan apa yang disampaikan oleh Shin Tae-yong bahwa ya memang sayangnya kurang persiapan dan man to man-nya ini loh kurang. Betul. Jadi saya gini, kita sebenarnya Australia ini main sama seperti ketika bertemu Indonesia di babak 16 besar Piala Asia. Shin Tae-yong kemudian mempelajari, biarkan Australia menyerang. Jangan Australia menunggu kita bikin kesalahan, dia baru menyerang. Karena Australia sangat jago untuk melakukan itu semua. Jadi biarkan dia menyerang, kita kuat di pertahanan karena target kita adalah meraih hasil imbang minimal melawan Australia. Dan itu dilakukan dan Shin Tae-yong berhasil. Patrick Kluivert kan ini belum pernah bertemu dengan Australia dengan kekuatan Indonesia. Maka dia meyakini bahwa konsep dia adalah konsep yang paling tepat untuk memenangkan pertandingan. Dan akhirnya gagal dengan skor 5-1. Skor 5-1 ini skor terbesar kekalahan Indonesia nomor 2 melawan Australia setelah kita pernah kalah 6-0 pada 1973. Komposisi pelatih tim nasional kita yang ada saat ini adalah yang termewah sepanjang sejarah PSSI. Kegagalan naturalisasi enggak? Perbanyak naturalisasi juga tidak menjamin kita akan berprestasi juga gitu. Skuad yang paling mewah. Ya mungkin kita memang dilarang bermewah-mewahan. Harus yang sedang saja. Kita terlalu hedon nih. Lagi ini kan bulan Ramadan. Kita nggak boleh flexing-flexing. Kita harus rendah hati. Mungkin itu salah satunya kita dilarang bermewah-mewah. Itu benar tuh kata Pak Ustadz tuh. Bener ya. Jadi tausiah Ramadan ya. Mungkin kayaknya kalau main bola ini kan nggak kayak main game PS ya. Jadi pemainnya bagus belum tentu juga langsung menang. Ya betul. Tapi kalau saya penonton sepak bola tapi tidak seperti legend-legend yang ada di tengah ini, teman. Yang saya lihat tadi ada dari strategi Patrick Kluivert adalah ada beberapa pemain yang tidak biasa ditempatkan di posisi sebelumnya, apalagi di posisi klubnya. Contohnya Kelvin Verdong yang tadinya di fullback waktu terakhir lawan Arab dia counter attack menghasilkan gol kedua Marcelino. Itu tidak di posisinya di babak pertama, dia main di gelandang. Terus ada Mads Hilgers yang mungkin di klubnya yang tidak terbiasa main dengan 3 back. Ada Jay Eaton juga yang tidak terbiasa di klubnya main dengan defensive line yang begitu tinggi. Makanya gol-gol Australia semuanya menurut saya karena itu. Karena ya tadi kalau kita butuh waktu adaptasi ya memang, tapi kenapa seorang Patrick Kluivert tidak bisa membaca itu? Pemain yang bahasa yang paling rame Bang David adalah Kluivert tidak hoki. Kita bangun kurang lebih 12 bulan Bu ya. Sekitar 12 bulan. Total anggaran kita pakai untuk merenov 16 stadion dan 1 pembangunan baru itu sekitar 1,7 triliun. Harapan kami sih ini semua stadion sudah certified PSSI, certified FIFA, semuanya. Tempat duduk, rumput, semuanya lah. Harapan kami ke depan benar-benar bisa mensupport, Kementerian PU bisa mensupport olahraga khususnya sepak bola sehingga talent-talent muda bisa pertumbuhan dan harapan besar Pak Prabowo untuk meraih Indonesia Emas di 2045 bisa segera tercapai. Pemerintah sudah buktikan bahwa kita ingin mendorong dan membina olahraga sepak bola. Dan ini akan kita teruskan dengan berbagai upaya, konsentrasi, kreativitas, mencari kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong untuk kita punya prestasi yang hebat, prestasi yang baik. Saya juga minta semua unsur untuk mendukung hal ini. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi dan pembangunan 17 stadion di Indonesia telah selesai dilaksanakan. Terima kasih. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga kita Garuda.